Kami dari advokat prihatin ya, sementara ini kita masih memantau perkembangan kabar yang diberikan oleh teman-teman masyarakat. Kalau dari kami, pada intinya kami akan melakukan pengawalan ya, Ustadz ya, dan banyak sekali juga rekan-rekan dan semua sudah mendukung. Artinya tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mengawal kasus ini gitu, untuk pembelajaran ke depan, seperti itu saja. Tidak ada alasan lagi. Tolong dibantu ya, Bunda. Seorang anak yatim inisial HR di pesantren Mahyat Al-Quds di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dari dua orang ustadz sebagai tenaga pendidik di pesantren tersebut. Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh kedua ustadz tersebut mengakibatkan bagian bokong dan paha membiru yang diduga bekas pukulan. Orang tua HR yang bekerja sebagai pengemudi ojek online menyampaikan Jumat 12 Maret 2021 bahwa dirinya mendapat informasi dari pesantren kalau anaknya HR lari keluar pesantren, dan setelah bertemu dengan HR saat ditanya, HR mengaku tidak tahan lagi untuk belajar di pesantren Mahyat Al-Quds tersebut karena diperlakukan dengan kasar dan mendapatkan kekerasan dari ustadz yang mengajar di sana. Besoknya keluar lagi dari jam 10 sampai jam 11. Baru pas ke bawah, Alfa yang saya curi Bang Zian. Baru Bang Zian dibawa ke pondok, aku lari ke bangunan. Dari bangunan santrinya ada yang disuruh nyari. Lalu aku katanya dipanggil sama Sekarin. Baru berhadapan ke Sekarin, masuk ke kamar pengurus. Baru masuk kamar pengurus, baru disuruh sholat di dalam kamar tadi. Situ dijamin dari zuhur sampai isya. Habis itu habis isya dipukulin dari jam 8 sampai jam 1. Cuma gara-gara ke Alpa? Ya. Yang mukulin berapa orang, Dek? 2. Siapa namanya? Katarin sama Sulamun. Ustadz Agung. Sebelum kejadian kemarin pernah nggak dipukulin juga? Berapa kali? Berarti selama ada sekolah di situ sering dipukulin? Oh, kenapa ada diem aja nggak ngadu ke ibu? Kenapa ada diem aja pas awal sering dipukul, kenapa nggak langsung ngadu ke ibu? Ya berani bilang berani. Diancamnya seperti apa? Katanya apa-apa kalian bilang orang tua tapi nggak diancam. Oh, diancam seperti itu berulang kali. Lalu Heru takut. Terus sekarang udah takut lagi nggak? Masih takut lagi nggak? Sekarang masih takut lagi nggak Heru? Kenapa harus takut? Kan di sini ada ibu, ada om-om, ada bunda, tuh ada bu ustazah, semua mensupport. Mamanya diapain? Mungkin. Kuat ya adek. Dan itu dilakukan Harus semuanya semangat. sama semua. Iya. Jadi sebelum dengan Heru ada nggak pelajar lain yang kena? Sering. Berapa pelajar yang kena? Hampir semua santri.
Hampir semua santri. kesalahan itu. Oh, jadi tiap kalau santri itu melakukan kesalahan sedikit langsung main tangan seperti itu. Ini bukan kena dikasih. Oh. Itu yang dipukul itu pakai apa aja? Kadang pas kabel, kayu, tangan kosong, kaki. Tapi sempat diikat nggak tangan gitu, kaki? Pernah nggak? Hanya disabat dipukul gitu aja ya? Katanya nggak boleh nangis. Apa katanya? Kalau nangis ditambah lagi, berarti Heru diem aja gitu. Terus waktu lari abang lewat mana? Lewat turunan ke bawah. Ke bawah. Nggak ada yang lihat waktu itu. Lalu Nggak ngomong sama teman-teman juga lari. bilang Sama siapa? ke Agus. Ke Agus. Ngomong apa bang? Terus aku mau ke bawah. Katanya Alfa mau jajan ke bawah. Saya dia udah tinggal. Terus kabur. Coba ke Alfa dulu. Oh, ke apa dulu? Kalau kabur nggak bilang. Oh nggak bilang ya. Oh kalau Kan besoknya. besoknya aja. Lalu dengan Ibu Heru setelah tahu kejadian ini, bagaimana responnya Ibu? Harus ada keadilan. Jadi memberikan efek jerah ya terhadap pelaku ya. Ya harus. Karena udah selama 4 tahun saya udah meninggal untuk kesabaran. Lihat, setiap datang ke pondok pasti ada anak yang memar badannya. Saya diam dan Heru nggak ngadu. Tadi pun nggak mau ngaku. Jadi taunya Ibu dari mana Bu? Dari Ustaz Ahmad, kalau kaburnya dari pondok. Oh, Dari orang pondok nggak nelpon, katanya Heru kabur. kabur kemana Heru? Pertama ke Cipanas. Tadi ke Cipanas nyari basecamp saya di sana. Oh. Komunitas. Karena saya suka aku bawa ke sana. Oh, karena pertama kali kabur dia lari ke komunitas. Kalau aku datang di gunung, Ah. kayak artikel lagi basecamp mama nih, kalau Ah. ada apa ya di sini aja, ini ada kawan mama di sini. Ya, oh. Udah ketemu dia lari ke Cimacang, tempat kawan ini wali santri. Hmm. Di situ ya. Mereka yang telepon aku. Oh, di sana di wali santri ngadu lah nih anak. Dia parah banget. Oke Ibu, semangat ya. Tanggapan Ibu bagaimana Bu mengenai kasus yang terjadi pada Heru sang adiknya? Ya, saya sangat prihatin ya. Maaf Ibu dengan Ibu siapapun sebutin namanya Bu saja. Saya dengan Ibu Sofia, guru ngaji TPQ Al-Huda Ibu Sangat. Iya. Oh, lagi Heru anak yatim ya, bapaknya nggak ada. Saya tidak kuat, walaupun salah anak ini sebesar apapun, dia tidak sesuai dengan usianya. Iya, Jadi harus dituntut dengan berat-beratnya. seberat-beratnya dan cepat lebih baik harus diusut. Takutnya ini bukan ini saja anak yang menjadikan korban, dan Masih selanjutnya ada mungkin anak-anak yang lain juga kayak begini. Mohon dilanjutkan dengan cepat. Terus pesan Ibu terhadap para pelajar bagaimana? Maksudnya para pelajar dan juga untuk para ustadz atau para guru lainnya. Ya, seharusnya sebagai pendidik lebih sabar untuk menghadapi seorang anak, karena anak itu kan apalagi seusia ini kan masih dalam keadaan sedang-sedangnya aktif gitu ya. Kita harus sabar untuk menghadapi anak ini dan bagaimana cara pengajaran dengan anak ini, penyampaiannya jangan sampai sekeras gitu, karena memang anak-anak itu berbeda-beda gitu kan ya. Ada yang bisa menanggapi pelajaran itu, kalau sampai tidak bisa menanggapi pelajaran itu sampai tangan pun bisa memasukkan ke mulut, Allah itu tidak ada di ajaran agama kita gitu ya. Dengan kekerasan itu nanti efek akibatnya di anak ini kena mentalnya juga, fisik psikologis juga kan, kasihan dia. Nanti besarnya takutnya dia ini berbalas lagi dengan kekerasan ini. Nggak selesai dendam ya. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Dengan Ibu Ivon dari mana Ibu? Iya. Kami dari advokat prihatin ya, sementara ini kita masih memantau perkembangan kabar yang di Advokat Evon Putri Susanti
SHMH, menyampaikan tanggapan atas tindakan kekerasan yang dialami oleh anak di bawah umur inisial HR, berjanji akan melakukan pengawalan terhadap kasus kekerasan ini, dan ini akan menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua, agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan seperti yang dialami HR, karena mereka membutuhkan pendidikan yang baik, bukan perlakuan kekerasan, jelas iPhone. Jadi ini udah 4 tahun ya kira-kira ya Bu, mendapat perlakuan seperti itu ya Bu ya? Umur 8 tahun kalau nggak salah. Dia naik kelas 3 langsung pindah ke sana. Nah, pindah pondok. Tapi baru ketahuan, Dia ketahuan faktanya sekarang, cuma setiap saya kunjungan itu pasti badan dia ada aja yang biru, bekas memaki dipukul, yang sini yang pulkam. Tapi dia nggak pernah mau ngaku. nggak pernah ngomong, mungkin Kalau dia ancam. ini baru begini, dia Ada sini lihat. Iqbal sini sayang. Ayo Akbel. Kalau yang ini aku tanya, Iba pernah nggak dipukul? Iya, dipukul bentar aku kalau bacanya nggak tampak. Oh berarti adanya jujur nih, langsung ngomong. Iya, dan gitu juga sama Novel sama anaknya Hilda. Abang sedikit wawancara. Kalau kita menyikapi hal ini, tentunya hukum itu harus betul-betul sejati dan fiskal. Mengarahkan hal itu kita ingin ke penindakan secepatnya. Karena kan yang kita takut itu lari, melarikan diri, itu yang kita khawatirkan. Kita dan dorong segera polisi menangkap dan menjarakan pelaku. Ini tidaknya situasi itu. Itu adalah rakyat. Ya. Maaf abang, dari mana abang? Namanya Bang? Izin Nazwar dari NSM berkoordinasi beserta Bapak Rekis Boboya, Staf Ahli Khusus Presiden. Jadi abang siap bantu ya Bang ya untuk kasus ini Bang ya? Siap. Kita siap bantu. Kita siap mengawal kasus ini. Pendampingan saya rasa kita bisa awal jauh dari media. Mungkin media ini juga yang menjadi fasilitas kita untuk menjembatani hal-hal yang bagaimana sistem tadi berjalan semestinya. Khususnya di hal penegakan hukum. Ya Bang, terima kasih. Ketua Umum Aliansi Serikandi Perlindungan Perempuan dan Anak ASPPA, Puji Purwati turut angkat bicara dan menyampaikan, kami sangat berempati atas kasus kekerasan yang menimpa Ananda kita, HR, dan saya berharap kepada aparat penegak hukum setempat untuk dapat menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap anak ini agar dapat memberikan efek jera. Tetapi bukan berarti kita bisa menghakimi atau kita memberikan penekanan atau memukul dan lain sebagainya, karena anak ini adalah titipan dari Allah SWT, dan guru teladan adalah guru yang memberikan contoh yang baik untuk para murid-muridnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ceritain dulu kronologis awalnya Bu, biar disimak. Ayo. Awalnya ditelepon dari pondok. Hari Senin itu ditelepon Heru kabur. Ini belum tahu kalau dia dipukulin. Kabur, naikin ke wadah, rescue, minta tolong cariin. Nggak lama dari kawan juga. Kemarin sudah melaporkan, yang dilaporkan adalah 2 orang. Saat ini lagi pendalaman oleh Satreskrim. Pendalaman ini lagi mencari saksi-saksi dan barang bukti untuk kita pelajari. Jadi kita sudah tindak lanjutin perkara ini atas laporan dari korban. Korban mengatakan bahwa dia dipukulin, tapi motifnya apa masih kita dalami dari keterangan dari para saksi dulu, kemudian mungkin dari tersangka yang mungkin agak. Madi Maswin Serga Priboren mengabarkan.